Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laur Anggraeni dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan fenomena kuantum yang mencakup 4 materi. Yang pertama ada konsep foton, yang kedua efek fotolistrik, yang ketiga efek Compton, dan yang terakhir sinar X. Materi yang pertama yaitu konsep foton. Foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Biasanya foton dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Foton berbeda dengan partikel elementer lain seperti elektron dan quark. Karena ia tidak bermassa dan dalam ruang vakum, foton selalu bergerak dengan kecepatan cahaya c. Foton memiliki baik sifat gelombang maupun sifat partikel, atau dualisme gelombang partikel. A. Sifat-sifat fisik. Foton tidak bermassa, tidak memiliki muatan listrik, dan tidak melurus secara spontan di ruang hampa. Sebuah foton memiliki dua keadaan polarisasi yang dimungkinkan dan dapat dideskripsikan dengan 3 parameter kontinu, komponen-komponen vektor gelombang yang menentukan panjang gelombangnya dan arah rambatnya. B. Rumus energi foton. Sebagai partikel, foton hanya dapat berinteraksi dengan materi dengan memindahkan energi sejumlah E sama dengan H dikali F atau E sama dengan H dikali C per lambda. Keterangan E adalah energi foton dilambangkan dengan J. H adalah tetapan Planck yang bernilai 6,63 dikali 10 pangkat negatif 34 Js. F adalah frekuensi gelombang dilambangkan dengan Hertz. C adalah cepat rambat gelombang yang bernilai 3,0 dikali 10 pangkat 3 meter per sekon. Lambda adalah panjang gelombang dilambangkan dengan M. Di sini ada salah satu contoh energi foton. Energi foton cahaya biru dengan frekuensi 6,0 dikali 10 pangkat 14 Hz adalah pembahasan. Rumus konsep foton itu E sama dengan H dikali F. E sama dengan H-nya itu nilainya 6,63 dikali 10 pangkat negatif 34 dikali nilai F-nya itu 6 dikali 10 pangkat 14. E sama dengan 39,78 dikali 10 pangkat 20 Joule. Kenapa pangkatnya jadi negatif 20? Karena pangkat dari H dan F itu ditambah negatif 34 ditambah 14, jadi negatif 20. Nah, setelah itu kita jumlahkan nilai E tadi dengan 1 Joule yang bernilai 6,24 dikali 10 pangkat 18. Nah, pangkatnya itu sekarang kita pindah ruas, jadi di belakang 39,78 dikali 10 dikali 6,24 dikali 10 pangkat negatif 20 ditambah 18. Hasilnya yaitu E sama dengan 248,22 dikali 10 negatif 2 eV. 10 pangkat 2-nya kita coret, jadi hasilnya 2,48,22 eV. Karena di sini tidak ada jawabannya, maka kita cari yang mendekatinya yaitu 2,49 eV. Materi yang kedua yaitu efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan, biasanya logam. Ketika permukaan itu dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik, seperti cahaya tampak dari radiasi ultraungu yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Elektron yang dipancarkan oleh cara ini disebut fotoelektron. A. Manfaat efek fotolistrik. Efek fotolistrik banyak membantu penduaan gelombang partikel, di mana sistem fisika seperti foton dalam kasus ini dapat menunjukkan kedua sifat dan kelakuan seperti gelombang dan seperti partikel, sebuah konsep yang banyak digunakan oleh pencipta mekanika kuantum. B. Rumus efek fotolistrik. Semakin besar intensitas cahaya menyebabkan semakin banyak elektron yang terlepas. Kenaikan frekuensi cahaya akan meningkatkan EK elektron foto. Rumus efek fotolistrik adalah EK sama dengan H dikali C dibagi lambda dikurangi WO. Keterangannya, H adalah konstanta Planck dengan nilai 6,63 dikali 10 pangkat negatif 34 Js. WO adalah fungsi kerja atau energi ambang. Jika frekuensi cahaya F lebih kecil dari
frekuensi ambang FO, maka tidak ada elektron yang terlepas. Elektron terlepas dari permukaan logam sesaat setelah penyiaran. Contoh soal efek fotolistrik. Permukaan suatu logam disinari cahaya yang panjang gelombangnya adalah 300 nanometer. Jika kecepatan cahayanya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, tetapan Planck adalah 6,63 dikali 10 pangkat negatif 34 Js, dan fungsi kerja logam itu 3,2 dikali 10 pangkat negatif 19. Maka besar energi kinetik maksimum elektron yang dipancarkan adalah pembahasan. Lambda sama dengan 300 nanometer. Jika diubah menjadi meter, maka jadi 3 dikali 10 pangkat negatif 7. C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 M per S. H sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat negatif 34 Js. WO sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat negatif 19 J. EK sama dengan HC dibagi lambda dikurangi WO sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat negatif 34 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi 3 kali 10 pangkat negatif 7 dikurang 3,2 dikali 10 pangkat negatif 9 sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat 19 dikurang 3,2 dikali 10 pangkat negatif 19. Hasilnya yaitu 3,43 dikali 10 pangkat 19 Joule. Materi yang ketiga yaitu efek Compton. Penyebaran Compton atau hamparan Compton adalah suatu proses di mana partikel foton dengan partikel elektron terpantul satu sama lain. Tidak masalah bila kita menafsirkan partikel-partikel tersebut sebagai foton virtual dan elektron virtual. A. Persamaan efek Compton. Foton terhambur memiliki energi yang lebih rendah dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Panjang gelombang tersebut dirumuskan dalam persamaan lambda F dikurangi lambda I sama dengan delta lambda sama dengan H per ME dikali C atau 1 dikurang cos theta. Dengan lambda F adalah panjang gelombang hamburan foton, lambda I adalah panjang gelombang awal foton, H konstanta Planck yang bernilai 6,63 dikali 10 pangkat negatif 34 Js, ME adalah massa elektron, dan C adalah kecepatan radiasi elektromagnetik yang bernilai 3 dikali 10 pangkat 8 M per S. B. Panjang gelombang Compton. Yang disebut sebagai panjang gelombang Compton adalah nilai perbandingan konstanta Planck dengan energinya H per ME dikali C, sehingga panjang gelombang Compton memiliki nilai 2,426 dikali 10 pangkat negatif 12 meter. C. Rumus efek Compton. Rumus dari efek Compton adalah lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H dibagi MOC atau 1 dikurang cos theta. Keterangan, lambda adalah panjang gelombang awal dilambangkan dengan M. Lambda aksen adalah panjang gelombang akhir dilambangkan dengan M. H adalah tetapan Planck yang bernilai 6,63 dikali 10 pangkat negatif 34 Js. MO adalah massa diam elektron yang dilambangkan dengan kilogram. C adalah cepat rambat cahaya yang bernilai 3 dikali 10 pangkat 8 M per S, dan cos theta adalah sudut hambur. Contoh soal, sebuah percobaan dilakukan dengan menggunakan teori efek Compton. Foton dalam percobaan tersebut mempunyai panjang gelombang awal sebesar 0,05 nm. Kemudian setelah terjadi tumbukan, sudutnya berubah 60 derajat dari sisi awal. Hitunglah wavelength setelah tumbukan dan energi foton terhamburan. Pembahasan. Lambda sama dengan 0,05 nm. Cos theta sama dengan 60 derajat. Maka panjang gelombang atau wavelength setelah tumbukan adalah lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H dibagi MO dikali C dikali 1 dikurangi cos theta. Lambda aksen dikurangi 0,05 sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat negatif 34 dibagi
9,1 dikali 10 pangkat negatif 31 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dikali 1 dikurangin cos 60 derajat. Lambda aksen dikurangin 0,05 sama dengan 0,12 dikali 10 pangkat negatif 11 M. Lambda aksen dikurangi 0,05 sama dengan 0,12 dikali 10 pangkat negatif 2. Lambda aksen sama dengan 0,0015 ditambah 0,05 sama dengan 0,0512 nm. Sehingga energi foton terhambur adalah EF sama dengan H dikali C dibagi lambda aksen. EF sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat negatif 34 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi 0,0512 dikali 10 pangkat negatif 9 adalah 3,88 dikali 10 pangkat 15 Joule. Materi yang keempat adalah sinar X. Sinar X adalah salah bentuk radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan gelombang radio. Karena sinar X memiliki energi yang lebih tinggi daripada cahaya tampak, maka sinar X dapat menembus tubuh manusia. A. Manfaat sinar X. Hasil pencitraan sinar X dapat menghasilkan gambaran struktur tubuh untuk memeriksa penyakit atau masalah lain yang ada dalam tubuh manusia. Jadi sinar X merupakan alat diagnostik bagi penyakit pasien dan bahkan langsung real-time guided proses pengobatan pasien. B. Rumus sinar X. I lambda sama dengan IO lambda E pangkat negatif mu M rho X, di mana I lambda adalah intensitas yang ditransmisikan pada suatu panjang gelombang. IO adalah intensitas insiden pada gelombang yang sama. Mu M adalah koefisien penyerapan massa. Rho adalah densitas sampel. X adalah ketebalan sampel. Di sini ada contoh soal tentang sinar X, yang dimana tabung sinar X beroperasi dengan potensial akselerasi 18 keV. Besar energi maksimal sinar X yang dipancarkan tabung adalah pembahasan. Diketahui V adalah 18 keV. Jika dijadikan ke V, maka 18 dikali 10 pangkat 3. Ditanyakan E. Sedangkan rumus sinar X itu E dikali V sama dengan H dikali C dibagi lambda. 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 J dikali 18 kali 10 pangkat 3 V sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat negatif 34 JS dikali 3 dikali 10 pangkat 8 M per S dibagi lambda. Lambda sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat negatif 34 JS dikali 3 dikali 10 pangkat 8 M per S dibagi 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 dibagi 18 dikali 10 pangkat 3 V. Hasilnya adalah lambda 6,875 dikali 10 pangkat negatif 11 M. E sama dengan H dikali C dibagi lambda adalah E sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat negatif 34 JS dikali 3 dikali 10 pangkat 8 M per S dibagi 6,875 dikali 10 pangkat negatif 11 M adalah E sama dengan 2,88 dikali 10 pangkat negatif 15 Joule. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.